Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyis salihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, siyama baqiyatillahi fil ardhin, arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif wa ja'alana wa iyyakum min ansarihi wadh-dhabina anhu wal mustashhadina baina yadayhi. Ikhwani, azzamallahu ujurana wa ujurakum bi syahadati al-Imam Abil Hasan Musa bin Ja'far al-Kadhim alaihi salam. Ikhwan sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam sebuah rutinan yang selalu kita adakan, membaca doa ziarah al-jami' al-kabirah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat ahlil bait, syafaat az-Zahra, syafaat an-Nabiyil Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dunia dan di akhirat kelak. Kita pada malam hari ini juga bertepatan memperingati hari syahada Al-Imam Al-Kadhim alaihi salam. Imam Al-Kadhim alaihi salam adalah imam yang ketujuh dari rangkaian 12 imam yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya untuk memimpin umat beliau, untuk mengawal perjalanan agama beliau. Imam Musa Al-Kadhim pribadi yang sangat dikenal oleh para ulama di zamannya, bahkan jauh sebelum beliau memikul tanggung jawab imamah di masa kanak-kanak beliau. Keutamaan, keistimewaan dan kelebihan beliau sudah cukup dikenal dan menjadi buah bibir para tokoh di zamannya. Al-Imam Musa bin Ja'far Al-Kadhim hidup dalam usia yang relatif singkat, 20 tahun hidup bersama ayahnya, kemudian dilanjutkan 35 tahun sepeninggal ayahnya. Artinya beliau memikul tanggung jawab imamah sepeninggal ayahnya dalam usia 20 tahun, usia yang relatif muda untuk memimpin umat kakek beliau, untuk mengawal perjalanan agama ini. Namun kecil atau besarnya, tua atau mudanya, atau bahkan kanak-kanak dari kalangan ahlul bait, sama sekali tidak akan menjadikan mereka
kewalahan dalam memimpin umat ini. Karena imamah bukan sesuatu yang ditetapkan oleh manusia atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para imam dari keturunan beliau, diawali dari Al-Imam Al-Jawad yang makamnya juga kemudian bersebelahan dengan makam Al-Imam Al-Kazim, cucu beliau Al-Imam Al-Jawad. Di masa kanak-kanak bahkan ditinggal wafat oleh Al-Imam Aliur Ridha, dan tentunya al-imamah dan kepemimpinan berpindah ke tangan Al-Imam Muhammad Al-Jawad yang saat itu masih berusia 7 tahun. Dalam sebuah kisah yang masyhur, saya sebelum berbicara lebih lanjut tentang Al-Imam Musa Al-Kazim, berbicara tentang bahwa tanggung jawab imamah, maqam imamah tidak ditentukan oleh tua atau mudanya atau oleh faktor-faktor lain selain benar-benar ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ketika Allah menitipkan misinya kepada seorang hamba, tentu Allah Maha mengetahui. Dalam sebuah cerita yang sangat masyhur, di antaranya juga disebutkan oleh para tokoh habaib, semisal dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi, Asy-Syilli menceritakan sebuah peristiwa ketika beliau bercerita tentang Jaddus Sadal Alawiyin, kakek para habaib, yaitu Ali ibn Ja'far Al-Uraidhi. Semua mengakui keagungan dan kedalaman serta keluasan ilmu Ali bin Ja'far Al-Uraidhi, putra Imam Ja'far As-Sadiq, adik terkecil Imam Musa Al-Kazim, paman Imam Aliur Ridha, dan Imam Muhammad Al-Jawad adalah cucu keponakan beliau. Kita bisa bayangkan posisi beliau dari sisi usia jauh di atas Al-Imam Al-Jawad, dan dari sisi kedudukan beliau adalah paman ayahnya, saudara kakeknya. Jadi Al-Imam Al-Jawad adalah cucu keponakan. Sebagaimana kebiasaan Al-Imam Ali Al-Uraidhi radhiyallahu an, duduk ada halaqah besar di Masjid Nabawi mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, baik dari kalangan Syiah ayahnya, Syiah abangnya, Syiah keponakannya, maupun dari kalangan lainnya. Ada halaqah yang besar, Al-Imam Ali Al-Uraidhi mengajar warisan ilmu dari abangnya kepada mereka. Tiba-tiba Al-Imam Al-Jawad yang tentunya masih sangat muda saat itu, masih usia belasan tahun, sangat muda, masuk menuju masjid. Maulana Ali bin Ja'far Al-Uraidhi segera bergegas bangun meninggalkan halaqah pelajarannya dan lari menuju pintu masjid sampai tidak mengenakan ridaknya, sebagai tanda bagaimana beliau benar-benar terburu-buru untuk menyambut cucu keponakannya itu. Disambut di pintu Masjid Nabawi, beliau cium tangannya, beliau cium keningnya, kemudian beliau persilakan duduk di tempat yang tadinya dia duduk, dan Maulana Ali Al-Uraidhi duduk di hadapan cucu keponakannya ini seperti duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Tidak berani mengangkat kepalanya, tidak berani berkata-kata kecuali dengan sopan santun yang sangat luar biasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, Al-Imam Al-Jawad meninggalkan majelis itu dan Maulana Al-Uraidhi kembali
mengawal beliau sampai ke depan masjid dan merapikan sendal Al-Imam Al-Jawad agar beliau pakai. Setelah beliau kembali ke majelis, sebagian dari yang belajar dari beliau itu menegurnya, kenapa kamu melakukan yang demikian kepada seorang anak remaja yang juga cucu keponakanmu, sementara kamu adalah putra Imam Ja'far, usiamu juga sudah tua, janggutmu sudah semuanya putih, kamu adalah seorang tokoh. Seandainya engkau mengklaim dirimu sebagai imam, tentu kamu punya kelayakan. Dari berbagai sisi kamu punya kelayakan. Apa kata Al-Uraidhi rahmatullah alaih, Maulana Ali bin Ja'far Al-Uraidhi sambil memegang jenggotnya, beliau mengatakan, apabila Allah tidak melihat jenggot putih ini layak untuk menyandang tanggung jawab imamah, sementara Allah mengetahui dan telah menetapkan bahwa si anak muda itu yang lebih berhak untuk menjabat sebagai imamah, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermodalkan karena saya lebih tua, saya juga alim? Ini sebagai bukti bahwa al-imamah adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang diyakini oleh Jaddul Alawiyyin Maulana Ali bin Ja'far Al-Uraidhi. Jadi sekali lagi, masalah usia bukan segalanya, dan dia tidak menentukan apapun.